Dalam hidup, kita tak bisa menghindari perbedaan. Kadang orang datang bukan untuk mendukung, melainkan membuat jalan kita berliku. Tapi reaksi terbaik bukan balas dendam. Reaksi paling kuat adalah mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Berikut pembukaan singkat yang mengantar 10 cara ampuh untuk membuat mereka yang memusuhimu kehilangan pengaruh. Perlahan, elegan, dan tanpa merusak reputasi atau hati nuranimu. Bacakan ini sebagai pengingat. Kemenangan sejati bukan menghancurkan orang lain, melainkan memperkuat dirimu sampai keberadaan mereka tak lagi relevan. 1. Fokus pada pengembangan diri. Jangan habiskan waktumu merencanakan agar orang lain jatuh. Investasikan energi pada keterampilan, kesehatan, dan pendidikanmu. Ketika kamu berkembang, karir meningkat, kepercayaan diri tumbuh, mereka otomatis kehilangan relevansi. Tumbuh berarti bergerak dari reaktif ke proaktif. Alih-alih menghabiskan energi untuk memikirkan atau merespons orang yang memusuhimu, gunakan waktu itu untuk membangun sesuatu milikmu. Keterampilan baru, proyek sampingan, jaringan profesional, atau kebiasaan sehat. Perubahan kecil yang konsisten lebih berpengaruh daripada ledakan emosi sesaat. Orang yang fokus pada perkembangan diri memancarkan ketenangan dan kewibawaan, dua hal yang membuat komentar negatif terasa tak berdaya. 2. Capai kesuksesan yang tampak, tapi tetap rendah hati. Cara paling senyap namun mematikan untuk membuat orang yang memusuhimu kehilangan daya adalah dengan membiarkan hasil kerjamu berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Bukan dengan membalas mereka secara langsung, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu tetap melaju, bahkan semakin jauh, tanpa perlu menyingkirkan siapapun. Kesuksesan itu tidak selalu harus besar atau viral. Yang penting terukur dan konsisten. Bisa berupa promosi jabatan, penjualan yang naik, usaha kecil yang mulai jalan, badan yang lebih sehat, atau bahkan pola hidup yang lebih tenang dan stabil. Kemenangan tidak selalu butuh panggung, kadang cukup terlihat oleh orang yang tepat. Tetaplah rendah hati, tapi jangan terlalu diam sampai pencapaianmu tak terlihat. Dokumentasikan progresmu secara profesional. Misalnya, update portofolio atau profil LinkedIn MU. Bagikan perjalananmu secara elegan, bukan pamer, tapi sharing insight. Bila kamu wirausaha atau freelancer, tampilkan testimoni dan hasil kerja secara visual. Kalau kamu berkarir di dunia kerja, mulai tampil sebagai problem solver yang diakui. Yang menarik, ketika kamu sukses dengan cara yang elegan, musuhmu akan mulai bingung, menyerangmu terasa sia-sia karena kamu tidak terpengaruh. Orang lain mulai melihatmu sebagai sosok yang patut dihormati. Bahkan beberapa musuh bisa berubah jadi penonton diam yang tak lagi berani mengganggu. Kesuksesan itu seperti tamparan halus, tidak berbunyi keras, tapi terasa dalam. Namun ingat, tujuanmu bukan untuk membuktikan sesuatu ke mereka, tapi membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan hidup yang lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Fokus pada membangun legacy, bukan drama. 3. Batas yang tegas tapi konsisten. Menetapkan batas bukan sekadar berkata, tidak, sesekali. Ini soal merancang aturan main agar energi, waktu, dan reputasimu tidak dieksploitasi. Batas yang jelas melindungi kesejahteraan mental dan membuat orang yang ingin memprovokasi kehilangan lahan bermain. Berikut cara membuatnya konkret, sopan, dan tak gampang dilanggar. Kenapa batas penting? Menjaga energi, mengurangi kelelahan emosional. Menjaga fokus, waktumu tetap untuk tujuan, bukan drama. Menjaga reputasi, konsistensi menunjukkan profesionalisme dan kedewasaan. Mencegah eskalasi, aturan yang jelas membuat perilaku buruk lebih mudah ditangani dan didokumentasikan jika perlu. Prinsip menetapkan batas. Satu sederhana, langsung.
Aturan yang panjang hanya memberi celah. 2. Konsisten. Jika hari ini boleh, besok juga akan dinilai boleh. Konsistensi mengajarkan orang lain apa yang bisa diharapkan. 3. Sopan tapi tegas. Nada tidak perlu kasar untuk efektif. 4. Terukur. Tetapkan konsekuensi yang realistis dan bisa kamu jalankan. 4. Dokumentasikan dan lindungi dirimu. Ketika konflik sudah melampaui ranah emosional dan mulai menyentuh reputasi, karir, atau bahkan keamananmu, saatnya berpindah dari mode sabar ke mode strategis. Bersikap baik memang penting, tetapi naif jika menghadapi serangan serius tanpa perisai. Salah satu cara paling cerdas untuk bertahan bukan dengan teriak lantang atau balik menyerang, melainkan dengan mendokumentasikan semua kejadian secara sistematis. Ingat baik-baik, dalam banyak kasus, yang menang bukan yang paling emosional atau paling keras bicara, tetapi yang paling rapi menyusun bukti. Orang yang licik sering menyerang secara halus, melempar sindiran di depan umum tanpa nama, menjelekkanmu di belakang, atau memutar balik fakta agar kamu terlihat bersalah. Tanpa catatan yang akurat, mereka bisa membuatmu tampak reaktif atau bahkan pelaku. Dengan dokumentasi yang sistematis, kamu membalik posisi. Dari korban tak berdaya menjadi pihak yang terlindungi dan siap bertindak kapan saja. Dokumentasi bukan berarti kamu berharap masalah membesar, justru sebaliknya. Kamu sedang menciptakan pagar hukum dan moral yang membuat mereka berpikir 2 kali sebelum melanjutkan aksinya. Dan yang lebih penting, kamu melindungi dirimu dari gaslighting, kamu lebay, aku nggak ngomong begitu kok, dan manipulasi balik yang sering terjadi ketika pelaku merasa terpojok. 5. Bangun aliansi positif. Tidak semua pertempuran harus dihadapi sendirian. Kadang, kekuatan terbesar bukan berasal dari seberapa keras kamu melawan, tapi dari siapa yang berdiri di sampingmu saat badai datang. Di tengah konflik, terutama ketika ada yang berusaha menjatuhkanmu secara halus, melalui gosip, manipulasi, atau pencitraan negatif, memiliki aliansi positif adalah tameng yang tidak terlihat tetapi sangat kuat. Membangun aliansi positif bukan berarti mencari teman untuk ikut menyerang balik. Ini bukan tentang membentuk kubu, tapi membangun lingkungan yang sehat dan suportif di sekelilingmu. Lingkungan seperti ini bekerja secara diam-diam. Mereka tidak selalu membelamu secara terang-terangan, tapi kehadiran mereka membuat musuhmu kehilangan pengaruh. Orang-orang seperti ini akan secara otomatis memberikan pembelaan pasif. Misalnya dengan berkata, sejauh yang aku tahu, dia orangnya baik dan profesional ketika ada yang mencoba menjelekkanmu. Tanpa kamu bicara sepatah kata pun, reputasimu tetap berdiri kokoh karena ada orang lain yang menjaga namamu. Sekutu positif juga membantu menetralkan isolasi. Pelaku manipulatif sering mencoba membuat korbannya merasa sendirian agar lebih mudah dikendalikan. Tapi jika kamu punya jaringan yang kuat, meskipun kecil, kamu tidak mudah digoyahkan. Kamu tetap punya tempat untuk bercerita, tempat untuk mendapatkan masukan objektif, dan tempat untuk memulihkan energi. Dengan kata lain, aliansi positif adalah perisai emosional, sosial, dan bahkan strategis. Kamu tidak perlu selalu bertarung. Kadang kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tidak sendirian dalam medan perang. 6. Kendalikan reaksi emosionalmu. Musuh sejati tidak selalu menyerang dengan kekuatan besar. Mereka jarang datang dengan gebrakan terbuka. Sebaliknya, mereka lebih sering menebar percikan kecil, komentar sinis, sindiran halus, atau tatapan meremehkan dengan satu tujuan, mendorongmu untuk kehilangan kontrol. Karena mereka tahu, jika kamu terpancing dan bereaksi berlebihan, kamu akan terlihat bodoh, emosional, tidak stabil, atau bahkan agresif di mata orang lain. Dan begitu kesan itu terbentuk, mereka tidak perlu bergerak lagi. Kamu yang akan menghancurkan dirimu sendiri, perlahan tapi pasti.
Disinilah letak kecerdasan emosional menjadi benteng utama. Mengendalikan emosi bukan tentang menjadi patung tanpa perasaan, melainkan memilih kapan, di mana, dan kepada siapa emosi itu layak ditunjukkan. Orang yang bisa mengatur reaksi bukanlah orang yang tidak pernah marah, tetapi orang yang tahu kapan marahmu punya makna, dan kapan marahmu hanya jadi hiburan untuk musuhmu. Dengan kata lain, mengendalikan emosi adalah bentuk kekuasaan. Semakin sulit kamu dipancing, semakin takut mereka untuk mencoba lagi. Kamu menciptakan batas yang tak terlihat. Aku boleh merasakan, tapi kamu tidak layak melihatnya. Dan pada saat itu, kamu sudah menang, bukan karena membalas, tapi karena tidak memberi mereka panggung untuk menertawakanmu. 7. Tingkatkan komunikasi yang jelas dan profesional. Banyak konflik sebenarnya tidak lahir dari niat jahat, tetapi dari miskomunikasi. Seringkali masalah muncul bukan karena ada yang ingin menjatuhkanmu, melainkan karena kata-kata disalahartikan, nada suara dianggap menyerang, atau asumsi diambil tanpa klarifikasi. Sebuah kalimat yang menurutmu biasa saja bisa terdengar ofensif di telinga orang lain, dan sebaliknya. Dari situlah gosip, salah paham, dan perselisihan besar bermula. Bukan karena peristiwa besar, tetapi karena komunikasi yang kabur. Karena itu, salah satu cara terbaik untuk melindungi dirimu, sekaligus melemahkan mereka yang suka memelintir fakta, adalah dengan berkomunikasi secara terstruktur, profesional, dan terdokumentasi. Jangan biarkan opinimu disalahartikan atau perkataanmu dipelintir hanya karena disampaikan secara ambigu. Jika kamu berbicara dengan jelas, tertulis, dan berlandaskan data, mereka akan kesulitan mencari celah untuk menyerang. Komunikasi profesional bukan hanya soal bicara sopan. Ia adalah pertahanan hukum, sosial, dan psikologis yang membuatmu terlihat dewasa sekaligus sulit disentuh. Dengan menjaga tutur kata tetap netral, menghindari frasa emosional, dan memastikan percakapan penting selalu tercatat, kamu secara tidak langsung mengirim pesan. Aku bukan orang yang bisa diprovokasi, dicurangi, atau dipermainkan dengan narasi palsu. Jika ingin bicara denganku, gunakan fakta, bukan drama. Semakin rapi caramu berbicara dan mencatat interaksi, semakin sedikit ruang untuk fitnah atau manipulasi berkembang. Pada akhirnya, bukan hanya reputasimu yang aman, tetapi otoritasmu juga akan meningkat karena orang-orang akan melihatmu sebagai sosok yang stabil, rasional, dan layak dihormati. 8. Biarkan prestasimu menjadi serangan balik. Musuh terbesar dari orang yang membencimu bukan kata-kata balasan, melainkan keberhasilanmu yang tidak bisa mereka bantah. Ketika kamu sibuk membuktikan sesuatu lewat debat, kamu bermain di wilayah mereka. Tapi ketika kamu fokus menghasilkan karya, pencapaian, atau pengaruh nyata, kamu naik level, sementara mereka tertinggal di tempat yang sama. Biarkan orang yang menyerangmu kehabisan tenaga karena tidak menemukan celah untuk merendahkanmu. Tidak perlu membalas sindiran dengan sindiran. Cukup balas dengan hasil. Mereka bilang kamu tidak mampu, buktikan tanpa banyak bicara. Mereka meremehkan kerja kerasmu, tunjukkan progres nyata. Mereka mencoba menjatuhkan reputasimu, bangun kredibilitasmu lebih tinggi lagi dengan konsistensi. Semakin tinggi kamu melangkah, semakin kecil suara mereka terdengar. Prestasi adalah bentuk balas dendam yang paling elegan, karena ia tidak menyakiti siapapun secara langsung, tetapi tetap membuat lawanmu hancur dari dalam, perlahan-lahan, oleh rasa iri dan kegagalan mereka sendiri dalam menyamai usahamu. Jangan habiskan waktumu menjelaskan dirimu pada orang yang sudah bertekad untuk salah paham. Bekerjalah dalam diam, dan biarkan hasilmu berbicara lebih keras dari opini mereka. 9. Jangan beri akses ke informasi pribadi.
Salah satu kesalahan terbesar dalam menghadapi orang yang tidak menyukaimu adalah membiarkan mereka tahu terlalu banyak tentang hidupmu. Ingat, mereka mungkin tersenyum atau berpura-pura netral di depanmu, tapi bukan berarti mereka tidak sedang mengumpulkan informasi untuk dijadikan senjata di belakangmu. Karena itu, mulai sekarang, terapkan prinsip bagikan seperlunya, bukan sebisanya. Kamu tidak perlu menjadi tertutup total, tetapi pilih dengan sangat hati-hati apa yang pantas diketahui orang lain tentang dirimu. Jangan terlalu mudah bercerita soal rencana masa depanmu. Semakin sedikit yang mereka tahu, semakin sulit mereka menghalangi. Oh, jangan bocorkan masalah pribadimu kepada orang yang belum terbukti loyal. Hari ini dia pendengar yang baik, besok bisa jadi penyebar gosip tercepat. Batasi akses mereka di media sosial. Kamu tidak perlu memblokir jika tidak perlu, cukup bisukan, batasi, atau kurangi visibilitas mereka terhadap aktivitasmu. Lebih baik dikenal sebagai pribadi misterius daripada menjadi pemasok gratis bahan gosip. Ingat, musuh tidak perlu mencarimu jika kamu sendiri yang rutin mengantar informasi ke tangan mereka. Dengan menjaga privasi, kamu membuat mereka bekerja lebih keras untuk menjatuhkanmu. Dan pada akhirnya, mereka akan lelah sendiri karena tidak punya amunisi. 10. Tetap jalani hidupmu dengan tenang. Biarkan mereka kalah karena tidak bisa mengganggumu. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan ketika musuhmu jatuh, tetapi ketika mereka tidak lagi punya kekuatan apapun terhadap hidupmu. Bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena kamu tidak lagi terpengaruh sedikitpun oleh keberadaan mereka. Kedewasaan sejati adalah ketika kamu tahu ada orang yang tidak suka padamu, tapi kamu tetap tidur nyenyak. Mereka mencoba memprovokasi, tapi kamu hanya tersenyum karena kamu sudah kebal. Mereka menunggu reaksimu, tapi kamu justru sibuk menikmati hidupmu. Tenang bukan berarti lemah. Diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara paling elegan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sepenting itu dalam hidupmu. Orang yang tidak bisa memengaruhi emosimu akan kehilangan kekuatan secara otomatis. Mereka akan frustasi, bingung, bahkan perlahan-lahan menyerah. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang provokator selain melihat targetnya tidak terguncang sama sekali. Balas dendam paling halus adalah hidup dengan damai, sementara mereka terus terbakar oleh kebencian yang tidak kamu tanggapi. Jangan biarkan energi hidupmu dikendalikan oleh orang yang tidak layak. Fokuslah pada kebahagiaanmu, masa depanmu, dan orang-orang yang benar-benar peduli padamu. Di saat kamu terus melangkah tanpa menoleh, percayalah, mereka akan tertinggal dengan rasa malu dan penyesalan yang mereka ciptakan sendiri. Orang yang memusuhimu mungkin berharap kamu hancur karena tekanan, tumbang karena omongan, atau berhenti karena cemoohan. Tapi mereka lupa satu hal, kamu bukan diciptakan untuk hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kamu punya kendali penuh atas bagaimana kamu merespons, bereaksi, dan melangkah maju. Kamu tidak perlu membalas dengan cara kotor. Kamu tidak harus menjadi seperti mereka untuk menang. Justru dengan tetap berdiri elegan, fokus membangun diri, menjaga batas, dan melindungi martabatmu, kamu membuat mereka runtuh tanpa perlu menyentuh mereka secara langsung. Biarkan waktu dan pencapaianmu yang berbicara. Biarkan kedewasaanmu menjadi jawaban. Dan biarkan mereka yang memusuhimu menyadari betapa tidak pentingnya peran mereka dalam hidupmu. Pada akhirnya, bukan tentang bagaimana kamu menjatuhkan musuh. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu tetap tumbuh, meski ada yang ingin menjatuhkanmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.